Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumiati. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Kelas Blended Learning. Video ini merupakan tugas akhir semester saya pada mata kuliah Hukum Perdagangan Elektronik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati SH.MH. Perdagangan melalui sistem elektronik atau yang sering disingkat menjadi PMSE ialah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan juga prosedur elektronik. Peraturan tersebut diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Seiring dengan perkembangan zaman, segala kegiatan bisa dilakukan secara online. Sama halnya dengan bertransaksi. Segala jenis transaksi sekarang dapat dilakukan secara jarak jauh dan tanpa harus bertatap muka secara langsung, baik penjual maupun pembeli. Dalam melakukan PMSE, para pihak harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, yaitu yang pertama, itikat baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, dan juga adil dan sehat. Perdagangan elektronik atau bisnis online memang menjadi salah satu model bisnis yang paling umum dijalankan oleh beberapa penjual. Karena pelaku bisnis tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membeli toko atau juga menyewa gedung untuk memulainya. Namun, bukan berarti bisnis online bebas dari aturan dan hukumnya. Pemerintah mengatur perdagangan elektronik dengan beberapa undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam undang-undang ini mengatur perdagangan online maupun juga offline. Terdapat pada pasal 65 di Undang-Undang Nomor 7 2014 peraturan mengenai data atau informasi yang harus dicantumkan pada perdagangan online. Yang kedua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering disebut dengan UU ITE. Undang-undang ini mengatur seluruh penyebaran informasi dan juga transaksi yang dilakukan secara elektronik. Bagi para pelaku usaha, bisnis online harus dapat memahami dengan cermat agar dapat memastikan segala operasional dan transaksi tidak melanggar ketentuan hukum. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur akan kewajiban penjual dan juga pembeli. Pada undang-undang ini mengatur bahwa pelaku usaha atau penjual wajib memberikan hak dan juga barang yang diperjualbelikan dengan informasi yang detail secara lengkap, jujur, dan juga jelas mengenai barang atau jasa yang dijual. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Pemerintah secara khusus mengatur perdagangan melalui sistem elektronik yang sering disebut dengan PMSE. Seperti penjelasan di awal ya, pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, ini menyebutkan bahwa pedagang wajib memiliki izin usaha dari kementerian ataupun lembaga yang sesuai dengan bidang yang diambil, termasuk juga terhadap pelaku bisnis di marketplace. Dampak dari perdagangan elektronik. Terdapat dampak positif dan juga negatifnya ya. Dampak positif yang didapatkan dengan adanya perdagangan online ini memberikan kemudahan untuk mendapatkan barang yang diinginkan bisa di mana saja dan juga kapan saja, tanpa harus bertemu langsung dengan penjual atau harus pergi ke toko tersebut. Namun, dampak negatif yang didapat dengan adanya perdagangan elektronik ini yaitu rawannya penjualan barang ilegal atau bisa juga disebut dengan BM, black market. Bahkan penipuan juga pasti dapat sering terjadi. Ilegal itu suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mengatur tindakan penjualan barang black market dapat didiskualifikasi dalam pelanggaran tindak pidana kepabeanan sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Handphone X-Inter atau yang sering disebut dengan HP second dari luar negeri
Terdapat beberapa kasus penjualan barang elektronik ex Inter yang tidak melewati bea cukai, maka sesampainya di Indonesia tidak bisa digunakan. Dengan harga yang ditawarkan lebih murah dibanding dengan handphone yang telah melewati bea cukai, cukup banyak konsumen yang tertarik akan barang ex Inter tersebut. Konsumen akan barang-barang ternama cukup banyak ya, namun tidak sedikit juga beberapa pelaku usaha yang menjual barang palsu atau KW tanpa memberikan informasi dan juga data asli yang jelas dalam deskripsinya. Berikut beberapa contoh barang ilegal yang masih terjual di e-commerce. Terdapat rokok ilegal, kemudian obat-obatan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan BPOM, kemudian yang cukup banyak peminatnya ialah handphone dengan harga yang cukup murah, seperti yang saya jelaskan di awal, HP ex Inter. Kemudian di sini terdapat beberapa contoh kasus perdagangan elektronik atau bisnis secara online, yaitu beberapa pelaku usaha atau penjual masih menjual beberapa barang ilegal secara online. Dari beberapa kasus dalam perdagangan elektronik tersebut, maka menjadi pentingnya mekanisme sanksi yang harus diberikan kepada pelaku usaha maupun pembeli. Berikut referensi yang saya dapatkan untuk membuat video ini. Thanks for watching.